min bainis sulbi wat taraibi. Ya. Air itu keluar dari tulang sulbi dan tulang taraib. Ini tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah ya sangat mampu untuk mengembalikannya. Yauma tubalas sarairu, pada hari rahasia-rahasia diungkap. Fama lahu min quwwatin wala nasir, dan dia tidak memiliki kekuatan waktu itu untuk menolak ketentuan Allah, dan tidak pula ada penolong. Was-samaa'i dzatir raja', Allah kembali bersumpah demi langit yang memiliki hujan. Wal ardi dzatis sada', apa di situ diterjemahkan? Naam, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. As-sada' sebenarnya itu terbelah ya. Ya. Kenapa disebut mempunyai tumbuh-tumbuhan? Karena tumbuh-tumbuhan itu kan muncul dari bumi dan membuat tanah terbelah. Nah, ini sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ya. Kenapa sesuatu yang besar? Antum lihat apa sih namanya? Kecambah ya apa? Ya, kecambah yang muncul dari bawah itu, ya kan? Kecambah itu kuat atau tidak? Kuat atau tidak itu? Enggak, lemah sekali. Antum patek sedikit, tapi dia bisa mengangkat batu kalau ada di atasnya, ya kan? Iya. Bisa. Iya kan? Padahal dia lemah sekali. Siapa yang membelah itu? Allah. Nah, itu maksudnya ya. Fasl, ya, sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an itu adalah perkataan yang apa di situ terjemahannya? Naam. Fasl, pembeda yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Apa itu? Naam. Iya. Jadi Al-Qur'an bukan senda gurau. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka menipu dengan satu tipuan, wa akidu kaida. Dan aku, kata Allah, menipu dengan suatu tipuan. Apa artinya di situ terjemahannya? Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya. Merencanakan tipu daya. Nah. Dan ayat selanjutnya, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Naam, kaida, ya. Kaidun itu apa? Tipuan ya. Rusak kan? Iya, kaid. Kaid itu apa? Tipu daya. Iya. Seperti firman Allah apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Mereka membuat makar, ya, dan Allah juga membuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Makar itu rencana jahat. Apakah Allah itu disebut sifatnya adalah pembuat rencana jahat? Tidak. Nanti kita jelaskan insyaallah, ya. Nah, ini justru pujian. Ya, ini mereka berbuat rencana makar jahat, kemudian Allah membalas rencana jahat mereka. Satu. Kenapa tidak bisa? Saya ingat ya kawan. Sebelum kita lanjut saya mau cerita dulu. Ini suatu ketika saya bawa pengajian keluarga di Masamba.
Ya, ada pengajian keluarga. Itu antara setelah salat Isya. Biasanya kalau ada kumpul-kumpul mereka bikin. Ya, wallahu alam, saya kurang tahu apa munasabahnya dulu. Yang jelasnya pada saat saya ceramah itu turun hujan. Itu karena yang mendengar itu banyak, jadi bikin tenda di luar, bikin tenda. Tapi salonnya besar. Saya ceramah gitu. Pas saya ada suatu momen saya teriak, saya sambil nunjuk begini, ujung tenda yang saya tunjuk kena kilat. Langsung sebagian orang, wih bahaya ini Ustaz ini. Itu kebetulan. Ya, saya tiba-tiba teringat tadi ini. Insyaallah. Nah, kita lanjutkan ya. Iklan itu. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Apa artinya situ? Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar. Iya, diberi tangguh barang sebentar. Ya, ini di dunia. Ya, ditunda siksaannya. Baik, kita bacakan tafsirnya. Ini sebenarnya yang berfungsi mana? Ini apa ini? Hah? Ini mati. Baik. Tapi matinya karena rusak ya, bukan karena suara saya tadi. Naam. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sama'i wat-tariq. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, demi langit. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sering berfirman dengan langit karena langit ini adalah makhluk Allah yang terbesar yang bisa dilihat. Ya, makhluk Allah yang terbesar yang bisa dilihat. Kalau makhluk Allah yang terbesar apa? Arsy Allah. Ya. Makanya arsy ini sering disebut ketika ingin menyebut sesuatu yang sangat besar atau berat. Subhanallahil azim, Rabbil arsyil azim. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Rabbil arsyil azim. Rabbnya arsy yang agung. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak berkata dalam syarah Qawaidul Arba'ah, itu yang sifat yang punya sifat agung di sini siapa? Rabbil arsyil azim. Yang punya sifat agung Rabb atau arsy? Pemilik arsy yang agung. Pemilik arsy yang agung. Pemiliknya yang agung atau arsy-nya yang agung? Nah, kita tidak pungkiri bahwasanya dua-duanya agung, tapi yang disebutkan dalam doa tersebut apa? Ya, kata Syekh Abdul Razak dua-duanya. Ya, dua-duanya boleh karena Allah memiliki sifat Al-Azim dan arsy juga memiliki sifat Al-Azim. Ya. Demikian pula ketika ingin menyebutkan sesuatu yang berat. Seperti apa? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi. Ya. Wa midada kalimatihi. Apa tadi? Subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Subhanallah, maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi. Ya, ucapan itu sejumlah makhluknya. Karena kita tidak bisa sebanyak apapun kita bertasbih kepada Allah, tidak, sesungguhnya itu tidak layak bagi kesempurnaan dan ketinggian Allah. Terlalu sedikit kita punya zikir, gitu kan? Maka dibanyak-banyakkan. Ya, bagaimana caranya banyakkan? Dengan menyebutkan sesuatu yang banyak. Ya, ini makhluk Allah banyak sekali, tidak bisa kita hitung. Ketika ingin menyebutkan sesuatu yang berat, disebut apa? Arsy. Wa zinata arsyihi. Seberat arsy-nya Allah. Ya, kenapa? Karena tidak ada makhluk yang lebih berat dibanding arsy. Paham ya? Ya.
Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan paling berat, arsy. Tetapi di sini disebutkan langit, dan berkali-kali disebutkan langit karena ya langit inilah makhluk Allah yang paling besar yang bisa dilihat dan tidak pernah hilang. Ya, tidak pernah hilang. Ya, tidak sama dengan matahari kalau malam hilang. Bulan kalau siang hilang. Okots kan? Kalau siang hilang. Langit malam kelihatan, siang juga kelihatan, dan dia adalah makhluk yang paling besar yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Kalau langit saja tidak bisa kita ukur, bagaimana dengan Allah? Ya, lebih tidak bisa diukur. Ya, kalau langit saja tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya, bagaimana dengan yang membuat langit? Ya, tentu kita lebih tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya. Ya, makanya kalau ada yang membayangkan bagaimana besarnya Allah, ya pasti gila. Ya, karena tidak akan menemukan hakikatnya. Ya kan? Mau kira-kira bagaimana itu Allah, bagaimana wajah, tidak akan ketemu dia. Ya. Dan kalau dipaksa-paksakan sesuatu yang berat pasti rusak. Pintu kalau tidak mau terbuka tak kunci kan? Kita mau buka, tidak mau terbuka, tak patah kan gitu. Rusak, paksakan sesuatu itu rusak. Sama dengan otak. Otak tidak bakal bisa menampung kemahasempurnaan Allah, tidak bakal bisa otak yang kecil ini. Ya, sudah didesain seperti itu. Ya, sehingga ya kawan fillah, kalau dipaksa-paksa pasti rusak otak itu. Ya gila. Iya kan? Ya. Nah, jadi Allah bersumpah dengan langit, ya, sering bersumpah dengan langit, was-sama'i dzatil buruj. Apa lagi? Enggak, was-sama yang bersumpah dengan as-sama. Ya, jadi banyak ya. Naam, wat-tariq, dan yang datang pada malam hari. Tariq ini sebenarnya berasal dari kata taraqa yatruqu, mengetuk. Ya, tetapi at-tariq itu biasanya dikenal dengan orang yang datang pada malam hari, mengetuk pintu pada malam hari, disebut tariq. Ya. Itu namanya tariq, ya. Rasulullah SAW bersabda, Jabir meriwayatkan bahwasanya kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrahu an ya'tiya ar-rajulu ahlahu turuqan. Kata torok, turuqan. Ya, Jabir berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mendatangi keluarganya, istrinya turuqan, yakni pada malam hari. Kata tariq itu orang yang datang pada malam hari. Ya, jadi dilarang. Ya. Kenapa dilarang? Ini tentu saja bagi orang yang sudah lama, misalnya 2 minggu tinggalkan istrinya, ya, 1 bulan dia tidak bilang-bilang, dia tidak tahu kapan mau pulang, ya, maka dilarang langsung pulang ke rumah kalau malam-malam. Ya, siang-siang pi. Ya. Kenapa? Supaya istrinya bisa bersiap-siap. Karena dulu kalau orang sudah masuk di pintu Madinah, pintu kota Madinah, langsung tersebar, datang suaminya sudah istrinya siap-siap nih, sisir-sisir rambut, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketek dan sebagainya. Iya, seperti itu istri. Jangan suamimu datang kok bau bawang. Ya, pakai baju perang, daster sudah robek-robek kayak habis ditembak gitu kan. Iya. Jadi sunnahnya seperti itu ya, kawan. Iya. Dan sebagian orang-orang dulu itu ingin menjebak istrinya. Ya, ingin menjebak istrinya. Wah, ini jangan sampai istri saya selingkuh. Ya Allah billah, didatangi istrinya, kalau istrinya dia datang malam hari, ya, kasurnya acak-acakan, rambutnya istrinya acak-acakan, nah dituduh sembarangan. Oh, ini jangan-jangan kamu begini-begini dan sebagainya. Ya, kayak begitu. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Dilarang mencari-cari kesalahan istri. Ya. Dilarang cari-cari kesalahan suami. Ya, ini dilarang dalam Islam. Taib. Makanya dilarang datang pada malam hari.
Ya, itu kata ya at-tariq. Jadi aslinya at-tariq itu apa? Orang yang mengetuk. Taraka yatruku. Ya, saya ingat ada video yang cukup viral ya. Seorang dari Cina kalau nggak salah, Cina apa Korea itu, yang dikirim keluar angkasa oleh NASA. Pernah lihat kan? Ya, dikirim keluar angkasa oleh NASA. Kemudian di luar angkasa dia menangkap ada satu gelombang. Ya, ada satu gelombang yang berasal dari bintang. Ya, kemudian setelah kembali ke bumi, di gelombang itu diterjemahkan dan seperti suara ketukan. Ya, itu seperti suara ketukan. Akhirnya dia mengklaim bahwa dialah orang pertama yang menemukan itu. Ya, dialah orang yang pertama menemukan suara di langit, suara ketukan pintu di langit. Ya, sampai ketemu dengan seorang ilmuwan muslim, ya, dan disampaikan kepadanya itu sudah disebutkan dalam kitabnya orang Islam 1400 tahun lebih yang lalu. Kaget dan dia masuk Islam. Mana buktinya? Ini dia, was-sama'i wat-tariq. Demi langit dan ketukan bintang di malam hari. Dan betul itu di malam hari dan asalnya dari bintang. Ya. Dan bintangnya bercahaya. Ya, dia tahu itu bintang karena bintangnya bercahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma adraka mat-tariq." Tahukah kamu apa itu at-tariq? Perhatikan ikhwan, setiap dalam Al-Qur'an kata wa ma adraka, tahukah kamu, apakah itu, ya, titik-titik, ya. Itu kan beberapa, wa ma adraka. Ya, itu kan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, ya, bahwasannya setiap Allah mengatakan wa ma adraka, tahukah kamu, maka pasti ayat selanjutnya memberitahukan apa itu yang ditanyakan oleh Allah. Seperti ini, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus tsaqib. At-tariq itu adalah an-najmus tsaqib. Jadi semua ayat tentang ini yang berkata semua wa ma adraka, maka pasti Allah akan memberitahu. Tahukah kamu, maka pasti Allah akan memberi tahu. Ya, kata Al-Imam Asy-Shinqiti, tidak semuanya. Ya, walakin aglabuha. Tapi sebagian besarnya. Ya, karena ada satu surah yang Allah menyebutkan wa ma adraka tapi tidak menyebut apa? Ya, pengertian dari apa yang ditanyakan oleh Allah. Surah apa? Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Apa ayat selanjutnya? Kadzabat Tsamudu apa? Wa 'adun bil qari'ah. Ya. Jadi Allah tidak memberitahukan al-haqqah. Ya. Apa sih? Al-haqqah mal-haqqah. Apa itu al-haqqah? Wa ma adraka mal-haqqah. Nah, ini ada lafaznya. Wa ma adraka. Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Namun setelahnya Allah tidak memberitahu apa itu al-haqqah. Langsung kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Ya. Kaum Samud dengan 'Ad mendustakan hari kiamat. Ya. Tapi di sini kata para ulama enggak, justru di situ diberitahukan karena al-haqqah maksudnya adalah al-qari'ah. Ya. Paham tum? Nah. Jadi semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka, tahukah kamu, maka sesuatu yang ditanyakan itu akan diberitahukan setelahnya. Makanya kata Allah, an-najmus tsaqib. Ya, at-tariq itu adalah an-najmus tsaqib. Apa itu? Ai al-mudi'ul ladzi yathqubu nuruhu. Yang mana bintang yang bercahaya yang cahayanya menembus. Wa yukhriqus samawat fa yanfudhu hatta yura fil ardi. Ya, maka dia apa itu? Dia robek itu langit ya. Begitulah istilahnya ya. Dia robek itu langit, maksudnya dia menembus langit-langit itu sehingga cahayanya menembus langit sehingga bisa kelihatan dari
bumi. Ya. Ini yang disebut dengan at-tariq, an-najmu tsaqib, bintang yang bercahaya. Ya, dan penelitian tadi tidak bertentangan. Ya kan? Sama sekali tidak bertentangan. Wasahih kata beliau, dan yang sahih, pendapat yang sahih, annahu ismu jinsin yashmulu sa'iran nujumits thawaqib. Ya, yang disebut apa namanya an-najmu atau at-tariq di sini adalah ya ismu jins. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada disebut ismul jins. Ya, nama jenis. Ya, seperti misalnya baqarun. Ya, apa itu baqarun? Kerbau. Apa ya? Sapi. Ya. Baqarun itu apa? Sapi. Sapi. Baqarun itu sapi. Apakah dia satu atau banyak? Dia baqar. Satunya sapi, satu ekor sapi apa namanya? Baqaratun. Ya, al-baqaratu, sapi, satu ekor sapi. Ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan al-baqar itu artinya sapi betina, itu keliru. Ya. Karena al-baqar artinya satu ekor sapi. Al-baqaru itu ismul jins namanya. Ya, sama kalau kita kan al-insan, manusia, semuanya manusia, mencakup semua manusia. Ya. Samakun, ini yang belajar bahasa Arab. Samakun, ikan. Satu ekor ikan namanya samakatun. Jangan dibilang ikan betina. Ya, karena ada tamar butonya di ikan. Enggak, satu ekor ikan. Ya, enggak semua orang bisa membedakan ikan jantan ikan betina. Apa semua orang bisa? Kan tidak. Nanti orang tanya, ini ikan betina atau apa ini? Kan repot. Nah, itu namanya ismul jins. Ya. Ismul jins ini mencakup semuanya. Ya, jadi kalau dibilang samakun, semua jenis ikan. Ya, insan, semua jenis manusia. Ya. Paham ini? Ya, syajarun, semua jenis pohon. Ya, satu pohon namanya syajaratun. Nah, syajarun itu ismul jins. Sehingga ini ismul jins yang mencakup semua bintang yang bercahaya. Ya. Mencakup semua bintang yang bercahaya. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak pernah bosan lihat bintang, Pak. Ya. Saking tidak bosannya orang lihat bintang, sampai mereka juga mau bikin bintang-bintang sendiri. Makanya kan dibikin di rumahnya itu apa? Lampu-lampu malam yang kedap-kedip itu kan. Iya, saking indahnya bintang itu. Ya, bintang tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Ya, ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan disebutkan juga bahwasanya matahari itu adalah salah satu bintang. Ya, dan itu adalah bintang yang terdekat dari bumi, katanya sih begitu ya. Ya. Wa summiya tariqan li'annahu yatruku lailan, dan disebut tariqan karena dia mengetuk pada malam hari. Ini datang pada malam hari. Ya, karena dia datang pada malam hari. Ya. Kalau bintang siang, ada enggak bintang siang, Pak? Kelihatan. Bintang timur ya, nama Bes. Ya, itu bintang yang kelihatan siang hari. Naam. Wal muqsamu alaihi, ya. Jadi tadi ini yang pernah kita jelaskan, ada muqsam, apa namanya? Ada sumpah dan ada ya isi dari sumpah itu, atau jawabul qasam, ya, jawaban daripada sumpah tersebut. Apa jawaban dari sumpah tersebut? Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwasanya setiap jiwa itu ada yang menjaganya. Yahfazu 'alaihi a'maluhu. Di situ apa terjemahnya, Ustaz? Naam. Ya, tidak ada satu jiwa pun, yakni semua jiwa, maksudnya semua jiwa, kullu nafs. Semua jiwa ada penjaganya. Ya. Yahfazu 'alaiha a'maluha as-salihah
was-sayyi'a wa satujza bi'amaliha al-mahfuz 'alaiha. Ya. Beliau di sini berkata, ya, penjaganya itu menjaga amalan-amalannya, dicatat semuanya, terjaga dan tidak ada yang lepas, tidak ada yang dilupakan. Ya, dijaga manusia itu, ya, amalan-amalan yang ditulis, ya, dan tidak ada yang terlupakan dan akan dibalas dengan amalan-amalannya tersebut. Ya. Dan penjagaan di sini mencakup dua, ya, hafizun 'alaiha wa hafizun laha, ya, yang menjaga jiwa dari sisi apa? Dari sisi penjagaan amalan-amalannya, ya, seperti yang disebutkan ini, ya, bahwasanya ada malaikat yang senantiasa menjaga manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang dikeluarkan kecuali ada, ya, malaikat yang raqibun atid. Sekali lagi, raqib atid ini bukan nama malaikat. Ya. Raqib atid ini bukan nama malaikat. Raqib artinya senantiasa mengawasi, tidak pernah ditinggalkan. Ya, tidak ada yang terlepas dari pengawasannya, itu namanya raqib. Atid artinya senantiasa menulis. Ya, saya tanya, malaikat mana yang cuma menulis saja? Tidak menjaga, ada enggak? Nah. Atau menjaga saja tapi tidak menulis? Tidak, dua-duanya menjaga dan menulis. Ini sudah jam berapa ini? Masya Allah, kok cepat betul. Perbaiki dulu setelannya, alarmnya antum baru ikut taklim lah. Bikin kaget-kaget. Ini belum apa-apa ini. Ya. Menjaga amalan-amalannya, ya, seperti yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin." Ya, sesungguhnya kalian memiliki penjaga-penjaga, ya, senantiasa dijaga. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa menulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang dikeluarkan kecuali, ya, dijaga oleh malaikat yang raqibun atid. Dua-duanya raqibun atid, yang kanan raqibun atid, yang kiri juga raqibun atid. Sama-sama senantiasa mengawasi dan senantiasa menjaga. Kiri juga begitu. Ya, perbuatan jeleknya ketahuan semua. Ya, dan dijaga. Tidak akan ada yang terhapus sampai nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hafizun laha, ya, menjaganya, yakni menjaga jiwa tersebut atau orang tersebut, ya. Ya, seperti kita pernah jelaskan tentang nafsun, ya. Nafsun ini bisa bermakna jiwa dan bisa bermakna badan, ya. Apa firman Allah? Tidaklah kalian melihat di apa itu ayatnya? Pada diri-diri kalian fi ajsamikum. Ya, jism di sini afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada anfusikum. Anfus itu jamak dari nafsun. Apa makna nafsun di sini? Yakni badan. Ya. Apakah tidak kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kalian? Nah, ini maksudnya badan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsal ammaratun bisu." Ini maksudnya apa? Ruh. Ya, maksudnya apa? Ruh. Kalau dia berpisah dengan badan namanya ruh. Kalau dia masih dalam badan namanya jiwa. Ya. Jadi nafsun bisa bermakna badan, bisa bermakna jiwa. Kalau berpisah dari badan namanya ruh. Paham ya? Nah. Hafizun laha. Nafsun ini muannas. Ya, maka dhamirnya adalah ha. Ya, yang belajar bahasa Arab. Ya. Hafizun laha. Penjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Ya, mereka memiliki penjaga-penjaga,
Manusia ini memiliki penjaga di depannya dan di belakangnya yang bergantian. Ya, senantiasa bergantian. Untuk apa? Untuk menjaga mereka. Yahfazunahu, ya, min amrillah, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari takdir Allah yang memang ditakdirkan untuk dihindarkan darinya. Ya. Jadi Allah mentakdirkan kita, misalnya ada batu yang datang sama kita, dilempar. Allah takdirkan seperti itu, tapi Allah takdirkan batu ini terhalangi oleh penjaga-penjaga kita. Sampai di sini ditangkis. Itu penjaga. Itu penjaga. Saya ingat ya, satu kesempatan dakwah di daerah Masamba, di atas gunung namanya Rongkong, ya, mirip-mirip Hong Kong. Di atas gunung. Waktu itu saya dibawa ke satu tempat yang namanya Komba. Untuk sampai ke tempat ini kita melewati gunung, ya. Memang naik gunung. Kita lewati bukit kemudian turun, kampung di atas bukit, ya. Ada kampung di atas bukit, itu orang Kristen semua. Orang Kristen semua. Ya, malamnya saya ceramah di bawah, dan kalau kita ceramah, toa masjidnya itu rata dengan kampung yang di atas, atau paling tidak orang dengar lah gitu. Karena di situ banyak kristenisasi, saya bahas tentang kristenisasi, ya, dan kesesatan agama Kristen. Sementara ceramah, kepala desa dipanggil keluar, ternyata orang kampung atas turun. Orang kampung di atas itu turun, tegur kepala desanya. Ya, saya tidak tahu. Setelah selesai ceramah, selesai sholat tarawih, saya dipanggil sama kepala desa. Ustaz, tadi saya keluar itu, ada yang panggil dari kampung di atas, Ustaz. Masih bujang saya waktu itu. Katanya mereka tersinggung dengan ceramahnya Ustaz, dan kami tidak bisa apa-apa, Ustaz. Kalau terjadi apa-apa besok, kami tidak bisa apa-apa. Dan satu-satunya jalan pulang yang di situ. Lewat situ, nggak bisa kabur kemana-mana kita, karena gunung. Ya. Akhirnya besoknya saya pulang, karena kita bertiga, teman saya suruh duluan boncengan karena kita cuma punya 2 motor. Saya yang di belakang. Ya, saya bilang kalau mau mati ya sudahlah. Mati aja. Dan ikhwan, masya Allah, ketika dari ujung jalan saya lihat, itu jalanan, di sini jurang, di sini kampung rumah, pendek itu. Kampungnya tidak jauh. Ya, mungkin di sini sampai perbatasan lah, atau ke sana-sana sedikit. Ya, itu orang satu kampung keluar, ikhwan, bawa parang, balok-balok, dari orang tua sampai anak kecil. Ya, saya ingat kisahnya Nabi Muhammad di Taif itu. Ya, dari teman saya lewat lolos, saya lewat, karena mereka sudah lihat saya. Ya. Saya lewat, masya Allah, semua zikir, semua ayat yang saya hafal saya baca semua. Itu kampung, ikhwan, pendek tapi kok jauh betul rasanya. Dan masya Allah, ya, saya tidak tahu kenapa tidak ada seorang pun yang bergerak. Itu saya lewat, tidak ada seorang pun yang bergerak. Nggak ada, tuh diam, liatin saya gitu. Sampai saya di ujung. Ya, ternyata teman saya nungguin tuh di ujung, tapi mereka panjat gunung karena mereka takut di sini. Orang satu kampung keluar, ikhwan. Dilihat, katanya pas saya kan tidak balik-balik lagi, ngapain mau balik-balik lagi kan? Lolos saja udah untung banget gitu. Sampai saya tidak balik-balik lagi, kata teman, setelah saya lewat sudah mereka bubar pulang ke rumah masing-masing. Ya, mungkin itu ya. Ya, mungkin saja. Saya berhusnudzan, ya, bahwa itulah penjagaan Allah, ya, melalui para malaikatnya. Ya, ini banyak terjadi pada dai-dai, ya, di daerah-daerah pedalaman. Nah, jadi penjagaan, yakni menjaga amalan-amalannya, ya, tidak ada yang terlepas dari tulisan mereka, dari penjagaan mereka para malaikat, dan semuanya akan diperlihatkan kepada kita nanti di akhirat. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang banyak catatan kebaikannya. Serius itu, Pak.
Jam berapa masuk Isya? Agak cepat memang sekarang ya. Sudah masuk. Hah? Nggak bisa ditawar itu. Iya. Padahal ini sudah mau masuk yang seru-serunya ini. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia melihat dari mana dia diciptakan. Allah ingin mengingatkan kita. Kita ini siapa sih? Ya. Kata Allah, khuliqa min ma'in dafiq. Kita ini diciptakan dari air yang terpancar. Apa itu? Air mani. Nah, jadi ada 3 cairan putih kental yang keluar dari kemaluan. Kalau yang kuning atau yang putih apa? Yang bening kan bukan itu yang kita cerita ya. Itu namanya kencing gitu. Ini air putih kental yang keluar dari kemaluan. Ya. Yang pertama mani, yang kedua madhi, yang ketiga wadi. Dan bedanya, yang membedakan adalah mani ini keluar dengan pancaran, muncrat gitu ya. Ya. Yang lain tidak. Dan mani keluar dengan rasa, disertai rasa nikmat. Kalau tidak nikmat berarti salah satu di antara keduanya. Kalau wadi, ya setelah kencing, habis kencing ada air putih kental yang keluar, itu namanya wadi. Ya, hukumnya sama dengan kencing, cukup dicuci. Ya. Kalau madhi juga cukup dicuci. Ya, tidak perlu mandi. Tapi yang 2 ini najis. Yang 2 ini najis. Ya, madhi dengan wadi. Ya, justru mani yang bukan najis, ya. Pada pendapat yang terkuat dari para ulama, justru mani yang bukan najis. Ya, tapi dia mewajibkan apa? Mandi. Ya. Ada dia terpancar keluar, ini sifatnya. Ya. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Di sini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama, apakah yang keluar itu air mani laki-laki dari tulang sulbi dengan taraib itu air maninya laki-laki, atau yang keluar dari tulang sulbi adalah maninya laki-laki dan yang keluar dari taraib itu maninya perempuan. Yang keluar dari taraib ya tulang dada. Ya. Karena ini pembahasan pembahasan biologi, dan masya Allah agama kita sudah membahas ini dulu 1400 tahun lebih yang lalu. Ya. Ini masuk dalam ilmu biologi, ilmu seksologi dan sebagainya. Ya. Makanya disunnahkan ya, bukan disunnahkan, dianjurkan ya kalau berjima itu ada yang namanya foreplay. Ya, pemanasan. Kenapa? Karena laki-laki keluarnya air maninya diciptakan itu dari tulang belakang sini loh. Perempuan dari sini, jauh mana coba? Jauhan perempuan kan? Ya. Sehingga apa? Laki-laki akan lebih cepat keluar daripada perempuan. Ini dibahas sama, ini bukan ilmu tabu akhi, ini dibahas sama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang hadis apa? Hadis ada 2 orang yang putih, suami istri. Antum tahu kan? Suami istri putih. Anaknya tiba-tiba hitam. Wah, ini istri saya selingkuh ini. Dituduh istrinya, datang sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya, apakah kamu punya unta merah? Ya, unta merah semuanya. Ya, apakah ada anaknya yang lain? Ada anaknya yang lain. Itu dari mana? Padahal yang kawin sama-sama unta merah. Kata Rasulullah, mungkin ada kakek-kakeknya yang begitu. Ya, ini juga mungkin ada kakeknya yang hitam. Ya kan? Itu ilmu apa dalam biologi? Namanya ilmu genetika. Baru ditemukan akhir-akhir ini. Mungkin 100 tahun yang lalu, belum sampai lah 100 tahun yang lalu. Islam sudah membahas, Ibnu Hajar sudah bahas. Sampai disebutkan apa? Ada yang namanya al-ulu dengan as-sabq. Pernah dengar ini kan? Al-ulu itu yang paling banyak air maninya, as-sabq itu yang paling duluan keluar. Itu menentukan jenis kelamin dan kemiripan. Kalau dalam ilmu biologi kan ada namanya dominan dan resesif, gitu kan? Iya. Siapa yang dominan maka akan lebih mirip dengan anaknya, akan lebih mirip dengan itu
Ini dibahas dalam Islam. Apa namanya, Ibnu Hajar membahas itu. Ya, kata Ibnu Hajar, saya agak lupa itu. Yang lebih dulu itu akan mempengaruhi kelamin. Yang lebih banyak itu akan mempengaruhi kemiripan. Maksudnya lebih duluan keluar air maninya, itulah yang diikuti kemaluannya sama anaknya. Kalau yang lebih duluan keluar perempuan, maka jenis kelaminnya anaknya perempuan. Ya. Kalau yang lebih banyak, misalnya bapaknya lebih banyak volume air maninya, maka akan mirip ke bapaknya. Dan seperti itu dibahas. Maksudnya apa, ikhwan? Ini dibahas oleh ulama-ulama kaum muslimin. Ya. Ya. Berabad-abad yang lalu. Ini yang dikembangkan oleh orang-orang barat. Ya, kita mundur kita. Enggak paham. Iya enggak? Iya, enggak ngaji ini sih, Fathul Bari. Ya, gimana mau ngaji Sahih Bukhari antum enggak bisa bahasa Arab? Ya. Ya, makanya belajar bahasa Arab. Baik ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang mendatang. Ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ya. Allah bersumpah dengan makhluknya yang agung ya untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Apakah dijaga dalam bentuk perlindungan atau dijaga dalam bentuk apa? Ya, amalan-amalan kita senantiasa dicatat dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kemudian hendaknya setiap manusia sadar diri, siapa sih kita? Ya. Makanya ada kisahnya, siapa yang pernah kita cerita, Malik bin Dinar. Ada orang pembesar tokoh, ma'ruf, populer orangnya, jalan dengan sombong dalam peperangan. Ya, kata Malik bin Dinar, ini jalan-jalan yang dibenci oleh Allah, cara jalan yang dibenci oleh Allah. Dia marah, kamu enggak tahu saya? Kata Malik bin Dinar, saya kenal kamu. Saya betul-betul kenal. A'rifuka haqqa ma'rifah. Saya betul-betul kenal sama kamu. Siapa saya? Dia bilang, awwaluka mani. Ya, kamu ini dimulai dari air mani yang hina dan akan berakhir dengan mayat yang busuk. Ya enggak? Dan sekarang kamu bawa kotoran yang banyak dalam tubuhmu. Akhirnya dia pergi, na'am araftani haqqa ma'rifah. Iya, kamu betul-betul mengenal saya. Pergi. Inilah kita, ikhwan. Awal kita adalah mani yang hina, ya, mimma'im mahin, air yang hina, dan akan berakhir dengan menjadi seonggok mayat yang busuk. Ya, saking busuknya tidak ada orang secinta-cintanya dia sama istrinya, tidak ada yang mau ditaruh di rumahnya itu. Temani tidur, enggak, tidak ada, busuk kan. Ya, dan kemana-mana kita bawa kotoran, maka tidak pantas kita untuk sombong. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.